masih tentang jumlah pekerja dan waktu ya. Ini jenis atau tipe soal yang sering sekali muncul di paket soal tes CPNS. Kita akan coba kerjakan latihan soal yang saya tayangkan di video sebelumnya ya. Nah, yang ini nih. Oke, kurang lebih begini ya. Kita baca. Dengan bekerja 7 jam per hari, 8 orang pekerja tuh dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 32 hari. Oke. Ingat tuh angkanya 7 jam per hari kerjanya, yang kerjanya 18 orang selesai dalam 32 hari. Lalu pertanyaannya, dalam berapa harikah pekerjaan yang sama dengan yang dikerjakan oleh kelompok tadi yang pertama ya, dapat diselesaikan jika jumlah pekerjaannya 14 orang dan mereka bekerja 8 jam per hari. A 35, B 30, C 42, D 36. Patokan rumusnya masih sama dengan yang kemarin, yaitu hasil kerja sama dengan jumlah pekerja kali jumlah jam kali jumlah hari ya. Pada soal ini juga sama, diperbandingkan antara kelompok pekerja yang satu, yang 18 orang tuh 7 jam kerja dan 32 hari selesai ya, dengan kelompok 2 14 orang kerja 8 jam per hari. Tapi di sini tidak ada hasil kerja ya kan? Nah, kenapa? Karena di sini ada kata hasil kerjanya sama tuh. Lihat. Dalam berapa harikah pekerjaan yang sama? Nah, berarti dianggap nih hasil kerjanya sama. Kalau misalkan di soal 1 kemarin jumlah kursinya berapa yang dihasilkan, misalkan 400 kursi. Nah, ini dianggap sama menghasilkan 400 kursi nih, tapi dengan jumlah pekerja dan jumlah jam kerja perharinya beda ya. Jadi kalau kita terjemahkan jadi begini nih. Kan kalau kemarin HK1 per HK2 sama dengan P1 kali J1 kali H1 per P2 kali J2 kali H2 ya kan. Karena hasil kerjanya sama dan ketika dua bilangan sama diperbandingkan, maka hasilnya akan satu. Jadi tidak usah kita hitung tuh, kita abaikan ya kan. Contoh misalkan HK1-nya misalkan dalam bentuk membuat kursi 400 biji, hasil kerjanya 400 biji. HK2-nya juga 400 biji, berarti 400 per 400 dong ya kan. Dua bilangan diperbandingkan, dua bilangannya sama diperbandingkan, maka hasilnya satu, nggak usah dihitung itu. Oke. Maka kita bisa rubah rumusnya jadi seperti ini nih, karena HK1 dan HK2-nya sudah tidak perlu kita hitung, kan pekerjaan yang sama ya kan. Nah, kita pindahin si P2, J2 sama H2-nya ke ruas sebelah kanan sama dengan tuh, tapi jadi di atas tentu ya. Oke, nah jadi seperti ini nih, P1 kali J1 kali H1 sama dengan P2 kali J2 kali H2. Tinggal masukin saja nih isi. Berapa P1-nya 18, J1-nya 7, lalu H1-nya 32. P2 berapa? 14 kali 8 kali H2-nya dicari tuh. HK2 H2 ya, hari ya, bukan HK. Hari. Kalau sudah seperti ini tinggal kita selesaikan dengan memindahkan ruas. H2 sama dengan seperti ini, ya kan? Pindah tapi si 14 dan 8-nya jadi ke bawah. Maka hasilnya kalau sudah seperti ini tinggal coret-coret saja ya, seperti biasa ya. 7 sama 14 bisa dicoret tuh. Kemudian 2 sama 8 bisa dicoret ya. Nanti 32 sama 4 bisa. Pokoknya coretnya boleh bebas, tapi yang penting atas dan bawah. Dan kalau saya sudah kerjakan tadi di kertas, hasilnya adalah D36 ya. Nah, ini yang paling penting dalam soal ini adalah dipahami ada kata dalam pekerjaan yang sama ya. Artinya hasil kerja satu dengan hasil kerja dua itu dianggap sama. Ketika dianggap sama, berarti HK1 per HK2-nya tidak perlu dihitung, tinggal pindahkan ruas ya. Nah, mudah ya. Oke, saya kasih contoh varian soal lainnya
yang nanti akan saya bahas di video selanjutnya, tapi coba dulu dikerjakan sendiri, oke? Soalnya akan saya tayangkan sekarang. Nah ini ya, ini agak berbeda dengan dua soal yang lainnya. Kemarin di soal 1 dan soal 2 punya perbedaan sedikit tuh. Kalau soal 1 nyari hasil kerja 1, video 1 tuh, video kedua yang ini mencari hari ya, ini beda lagi nih. Ini beda lagi mencari apa, silahkan dibaca ya. Coba kerjakan, kalau nggak bisa dikerjakan nanti kita bahas. Tapi saya yakin mudah bisa dikerjakan ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.